Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is life everyone? Bagaimana keadaan kalian? Hopefully you are in a good condition every time. Saya sangat berharap kalian selalu dalam keadaan baik di setiap waktu. Oke, untuk membentuk suatu kedisiplinan, tidak lupa saya akan selalu mengecek kehadiran kalian di setiap pertemuan. Nah, untuk pertemuan kali ini, untuk menunjukkan bahwa kalian hadir, silahkan tulis nama kalian di list absensi di WhatsApp group. Dan untuk meyakinkan bahwa kalian mengikuti materi pembelajaran hari ini, pertemuan kali ini sampai akhir, di akhir video ini saya akan memberikan sebuah pertanyaan dan wajib hukumnya buat kalian untuk menjawab pertanyaan tersebut di kolom komentar sebagai bentuk atau bukti bahwa kalian itu mengikuti pertemuan kali ini. Oke, baik. Today we are learning about what are you doing in chapter 8. Ya, hari ini kita akan membahas bab 8, yaitu about what are you doing. Tentu materi kali ini berkesinambungan dengan materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang asking for and giving opinions. Nah, di materi asking for and giving opinion, kita bisa mengambil sebuah pelajaran berbahasa bahasa. Tata bahasanya itu adalah simple present. Nah, untuk kali ini di chapter 8, tata bahasa yang bisa kita pelajari yaitu present continuous tense. What is present continuous tense? Ya, present continuous tense itu adalah sebuah kalimat yang menunjukkan suatu kejadian yang sedang berlangsung atau kejadian tersebut sedang berlangsung dan akan berlanjut. Nah, seperti itu. Oke, apa sih tujuan dari mempelajari materi ini? Nah, tentunya setiap materi ada tujuannya ya. Nah, dari tujuan dari kita mempelajari materi ini adalah diharapkan after we learn this chapter, you are able to communicate state and even in progress in order to share information with others. Manfaatnya apa? Tujuannya apa dari mempelajari materi ini? Ya, diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, kalian bisa mengkomunikasikan sebuah pernyataan atau kejadian yang sedang berlangsung yang digunakan untuk menginformasikan atau memberitahu kepada yang lain bahwa kejadian yang kalian nyatakan itu sedang berlangsung dan atau akan berlanjut. Bukan kejadian tadi atau kejadian kemarin atau bahkan kejadian besok. Nah, seperti itu. So yeah, everyone, are you ready to learn this chapter right now? Of course, you are ready perfectly. Okay, then let's go to learn chapter 8 about what are you doing. Pay attention, please, and check it out. Now pay attention to this picture. In the picture, there are some students who are doing activities in the class. Ya, di dalam gambar ini ada beberapa siswa yang sedang mengerjakan aktivitas. Mereka adalah Siti, Edo, Dayu, Lina, dan Udin. Then, what are they doing? Nah, kemudian, apa sih yang sedang mereka lakukan? The boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Anak laki-laki dan perempuan sedang sibuk membersihkan ruang kelas. Udin is sweeping the floor. Udin sedang menyapu lantai. Siti is mopping the floor.
Siti sedang mengepel lantai. Kemudian, Lina is cleaning the whiteboard. Lina sedang membersihkan papan tulis. Kemudian, Edo is putting the book back into the shelf. Edo sedang mengembalikan buku ke rak buku. And the last, Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Dayu sedang membuang sampah ke tempat sampah di luar. Ya, kita sudah mendeskripsikan apa yang ada dalam gambar. Nah, kalimat-kalimat yang mendeskripsikan gambar tersebut mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan oleh para siswa sesuai pada gambar. Nah, kalimat-kalimat tersebut dalam bahasa Inggris disebut dengan present continuous tense. Nah, apa itu present continuous tense? Mari kita dengarkan dan perhatikan penjelasan berikut. Baik, simak baik-baik ya. What is present continuous tense? Present continuous tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sedang terjadi pada saat ini. Kata kerja yang digunakan dalam present continuous tense adalah kata kerja ing atau biasa disebut verb ing. Nah, present continuous tense ini ada 3 macam, yaitu ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogative. Ini akan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita harus memahami betul rumus dari present continuous tense. Oke, untuk rumus yang pertama yaitu untuk bentuk positive sentence atau kalimat positif. Rumusnya adalah subject plus to be plus verb ing and plus object. To be yang digunakan di sini adalah is, am, are. Mengapa? Karena bentuk continuous tense di sini adalah present atau yang menunjukkan ungkapan saat ini. Kemudian to be is digunakan untuk subjek she, he, it. Kemudian to be am digunakan untuk subjek I, and to be are digunakan untuk subjek you, we, they. Yaitu rumus dari positive sentence. Kemudian yang kedua, rumus dari negative sentence atau kalimat negatif, yaitu subject plus to be plus not plus verb ing and plus object. Rumusnya hampir sama dengan kalimat positif. Bedanya hanya kita menambahkan kata not setelah to be atau sebelum verb ing. Oke, kita beralih ke jenis yang ketiga, yaitu interrogative sentence, kalimat pertanyaan. Rumusnya adalah to be plus subject plus verb ing and plus object. Di kalimat interrogative, to be diletakkan di awal kalimat. Kemudian ada satu lagi jenis pertanyaan, jenis kalimat pertanyaan, yaitu biasa disebut dengan WH questions atau WH question sentence. Mengapa disebut WH? WH ini singkatan dari pertanyaan, kata kunci dari pertanyaan. Yang pertama, W itu mendeskripsikan 5 kata, yaitu yang pertama what, apa, kemudian why yang berarti kenapa, and then when yang berarti kapan, where yang berarti di mana, dan yang terakhir who artinya siapa. Kemudian
untuk huruf H ini mendeskripsikan atau singkatan dari how, yang berarti bagaimana. Nah, seperti itu. Maka biasanya dalam bahasa Inggris menyebutnya WH questions atau 5W1H. Seperti itu. Nah, rumus dari WH question sentence adalah WH questions seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian plus to be, plus subject, and plus verb ing, and plus object. Okay everyone, pay attention please. Here I have two kind of dialogue. Yang pertama, what are you doing, Udin? I'm studying math homework for tomorrow. Kemudian dialog yang kedua, is she studying for the English test? No, she's not. She's studying for the math test. Nah, sekarang kalian perhatikan benar-benar apa perbedaan di antara dua dialog ini. Ayo perhatikan. Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita terlebih dahulu fokus pada dua kalimat pertanyaan di dalam dua dialog ini. Baik, sekarang kita amati kalimat pertanyaan di dialog yang pertama. What are you doing, Udin? Nah, kalimat pertanyaan di dialog pertama diawali dengan kata what. Ya, bisa disimpulkan bahwa ini merupakan kalimat tanya berbentuk WH questions. Oke, sekarang kita pindah ke kalimat pertanyaan di dialog kedua. Is she studying for the English test? Nah, kalimat pertanyaan di sini diawali dengan to be, ya, bukan diawali dengan kata salah satu kata dari WH question. Ya, sudah jelas perbedaannya. Ada perbedaan di antara kedua dialog ini, yaitu dari segi bentuk pertanyaannya. Nah, kalau dari bentuk pertanyaannya saja sudah beda, otomatis cara menjawabnya atau kalimat jawabnya juga pasti akan berbeda. Mengapa? Karena jika pertanyaan WH questions itu akan dijawab dengan kalimat positif. Sedangkan untuk kalimat pertanyaan yang diawali dengan kata to be itu memunculkan dua kemungkinan antara yes or no. Nah, untuk contoh di dialog kedua ini jawabannya berupa no atau kalimat negatif, yaitu no, she is not. She is studying for the math test. Seperti itu. Sudah jelas ya perbedaan dari dua dialog ini. Everyone, here is tasks that you have to do. Di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya adalah guess what are they doing. Tebak apa yang sedang mereka lakukan. Mereka yang itu adalah orang-orang yang ada di gambar. Nah, tapi cara menjawabnya berbeda. Kalian di sini diwajibkan untuk membuat kalimat tanya terlebih dahulu, kemudian baru kalian menuliskan kalimat jawaban itu. Paham tidak? Jadi cara menjawabnya adalah kalian membuat dua kalimat di setiap gambar. Kalimat yang pertama berupa kalimat pertanyaan dan kalimat yang kedua berupa kalimat jawab dari pertanyaan yang kalian bikin itu.
sedang dilakukan, dia Oke, sedang untuk bla bla bla, seperti itu. memperjelas, saya akan Pada berikan gambar ini kalian nanti satu saya akan contoh memberikan dua bentuk jawaban dari pertanyaan, pertanyaan yaitu saya. WH Nah, question dan saya ulangi ya. pertanyaan Kalian yang cara menggunakan menjawabnya to yaitu be, membuat satu disertai dengan pertanyaan, satu jawaban kalimat masing-masing pertanyaan, dari kemudian satu pertanyaan lagi tersebut. membuat kalimat jawaban dari pertanyaan Untuk yang kalian gambar bikin. yang pertama, Nah, contoh dari pertanyaan dengan kalimat menggunakan WH pertanyaan question. dari gambar ini What is she yaitu doing? What is she doing? Jawabannya Apa kita yang bisa sedang menggunakan dia lakukan? she Nah, is jawabannya smiling. she is Karena di situ smiling. gambarnya dia Nah, sedang seperti itu contohnya tersenyum, ya. jadi kita menjawabnya Ini masih she bisa kok, is masih smiling. bisa Dia membentuk perempuan kalimat sedang tanya yang tersenyum. lainnya. Seperti itu ya. Kemudian untuk kalimat tanya yang menggunakan Tugasnya sudah saya share di grup WhatsApp ya. Nanti kalian kerjakan tugas itu di buku kalian masing-masing. Seperti itu ya. Nah, setelah kalian mengerjakan di buku kalian masing-masing, kalian berkelompok dengan beranggotakan 2 orang alias berpasangan ya. Nah, setelah itu kalian tukarkan jawaban kalian dengan pasangan kalian dan kalian diskusikan mana yang jawaban terbaik. Jika menurut kalian tidak ada jawaban terbaik, maka kalian berdiskusi untuk membuat jawaban yang lebih baik lagi. Setelah kalian berhasil berdiskusi, hasil diskusi kalian share di grup WhatsApp agar saling bertukar informasi dengan teman-teman yang lainnya, sehingga kalian saling membandingkan jawaban kelompok kalian dengan jawaban kelompok lainnya agar menambah wawasan. Seperti itu. Oke, seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa saya akan memberikan kalian sebuah pertanyaan yang mana jika kalian menjawab itu sebagai bukti bahwa kalian hadir di pertemuan kali ini. Pertanyaannya adalah, what are two people around you doing? Apa yang sedang dilakukan oleh 2 orang di sekitar? Observe the activities happen at your home, then write them down in the kolom komentar. Nah, observasi aktivitas atau kegiatan yang sedang dilakukan di rumahmu oleh 2 orang itu. Kemudian setelah itu setelah observasi kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Ya, paham ya? Ini sebagai bukti bahwa kalian hadir pada pertemuan kali ini. Okay, do your best guys.